Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Jokowi kembali membuat para pembencinya malu. Berbagai upaya adu domba antara Jokowi dan Prabowo terus dilakukan oleh para pembencinya, tapi semua itu gagal. Yang terjadi malah sebaliknya. Hubungan Jokowi dan Prabowo semakin erat, keduanya malah semakin menyadari ada pihak yang sedang mengail di air keruh. Belum lama ini, Jokowi membuat pernyataan yang mengakibatkan merah telinga para pembencinya. Dia menyebutkan bahwa Prabowo adalah presiden yang kuat. Buktinya, tak ada yang berani menyerangnya. Pihak yang selalu disalahkan untuk urusan apapun adalah Jokowi. Itu terjadi karena mereka tak berani menyalahkan Prabowo. Dalam sambutannya pada perayaan HUT Gerindra ke-17 di Sentul, Jawa Barat, Jokowi mengungkapkan kekagumannya atas kekuatan Prabowo sebagai presiden. Jokowi menyatakan bahwa kekuatan Prabowo terlihat dari tingkat persetujuan publik yang sangat tinggi terhadap pemerintahannya dalam 100 hari pertama. Menurut Jokowi, pada masa awal pemerintahannya, ia hanya meraih tingkat penerimaan sekitar 62% dan bahkan anjlok menjadi 52% setelah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sebaliknya, Prabowo mendapatkan tingkat persetujuan yang luar biasa tinggi, yakni sekitar 80,9% pada 100 hari pertama pemerintahannya. Ini menunjukkan bahwa setidaknya di awal pemerintahan, Prabowo berhasil mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat. Kekuatan kepemimpinan Prabowo juga terlihat dari dukungan yang ia terima di parlemen. Jokowi menekankan bahwa lebih dari 80% anggota DPR mendukung kebijakan-kebijakan Prabowo yang menunjukkan soliditas politik yang sangat kuat. Ini adalah sebuah indikasi bahwa Prabowo mampu menjalin hubungan yang kokoh dengan lembaga legislatif yang sangat penting untuk stabilitas politik dan kelancaran pemerintahan. Sebab pemerintah yang didukung mayoritas oleh parlemen cenderung lebih efektif dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Mereka tidak harus menghadapi hambatan besar di parlemen. Di sisi lain, Prabowo Subianto juga memberikan pujian yang tinggi kepada Jokowi. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih oleh gerakan politiknya tidak lepas dari dukungan Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju. Alih-alih menjelaskan prestasi partainya, Prabowo mengarahkan fokusnya kepada Jokowi yang ia sebut sebagai tokoh kunci di balik kepercayaan yang diberikan rakyat kepada pemerintahannya. Prabowo menuturkan, dia berhasil karena didukung oleh Jokowi. Prabowo juga memuji tim Koalisi Indonesia Maju untuk kontribusi mereka yang signifikan. Ungkapan yang saling memuji itu menunjukkan penghormatan atas masing-masing pihak. Baik Prabowo maupun Jokowi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Pujian Jokowi kepada Prabowo sebagai pemimpin yang kuat bukan hanya sekedar ungkapan kekaguman, melainkan juga bisa dilihat sebagai sebuah pesan politis. Jokowi setidaknya ingin mengingatkan dua hal. Pertama, Presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo, bukan Jokowi. Kritik dan serangan yang terus dialamatkan pada Jokowi itu salah alamat, karena kebijakan pemerintah saat ini dikeluarkan oleh jajaran pemerintahan Prabowo. Tapi anehnya, orang-orang itu masih saja menyalahkan Jokowi. Padahal masa jabatan Jokowi sebagai presiden sudah berakhir. Rasionalitas dan daya kritis para pembenci itu dipertanyakan. Kalau tidak berani mengkritik Prabowo, jangan menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam. Hal yang kedua adalah mengenai hubungan Prabowo dan Jokowi yang sangat kuat. Hubungan itu sulit untuk digoyahkan. Secara tersirat, Jokowi ingin mengingatkan bahwa presiden yang begitu kuat saat ini, yaitu Prabowo Subianto, adalah sekutunya. Jadi, kalau ada yang ingin macam-macam dengan Jokowi, harus siap-siap menghadapi Prabowo selaku sekutu politiknya. Selama ini banyak pembenci Jokowi yang menganggap Prabowo masih bisa dihasut dan dimanfaatkan. Itu karena mereka menduga Prabowo berjarak dari Jokowi. Padahal keduanya telah memiliki hubungan yang sangat kuat dibanding politisi manapun di Indonesia. Maka siapapun yang memiliki niat jahat untuk memisahkan keduanya tak paham situasi tersebut. Pujian Jokowi pada Prabowo juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah hubungan antara kedua tokoh ini. Dulu, Jokowi dan Prabowo merupakan dua sosok yang saling bersaing ketat. 2 kali Jokowi mengalahkan Prabowo dalam Pilpres. Namun, situasi politik telah berubah. Keduanya kini berada dalam satu gerbong dan saling menguatkan. Oleh sebab itu, para pembenci Jokowi yang ingin menjauhkan Prabowo harus paham sejarah ini. Mereka yang telah melampaui batas persaingan dan mampu saling menghormati, sulit untuk diadu domba. Karena keduanya menyadari di luar persatuan itu adalah keruntuhan. Para pembenci akan menjelma menjadi serigala dan mencabik-cabik keduanya. Saat ini mereka memang tidak mampu melakukan itu karena Jokowi dan Prabowo masih bersatu. Kelompok ini telah menggunakan taktik adu domba untuk memecah belah keduanya. Bahkan juga sering menyerang keluarga Jokowi sedemikian rupa. Tapi semua siasat jahat itu sia-sia. Prabowo adalah sosok yang sangat tahu diri. Ia memahami dengan baik bahwa kemenangannya sebagai presiden tidak lepas dari dukungan besar dari Jokowi. Dia bukan serigala yang bermata putih yang mudah melupakan kebaikan orang lain dan menerkamnya dari belakang. Prabowo tentu tidak akan terjebak dalam upaya untuk memecah belah hubungan baik dengan Jokowi. Apalagi hanya karena provokasi dari pihak luar yang ingin mengambil keuntungan. Ia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam taktik adu domba yang sengaja dihembuskan oleh para pembenci Jokowi. Prabowo itu cerdas dan sangat kuat. Kekuatan politik Prabowo tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mengelola pemerintahan, tetapi juga pada kebijaksanaannya dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan Jokowi yang merupakan salah satu faktor kunci kesuksesannya. Tidak mungkin Prabowo melucuti kekuatannya sendiri agar mudah diterkam sekelompok oportunis. Pujian Jokowi terhadap Prabowo sebagai presiden terkuat bisa dianggap sebagai pengakuan atas pencapaian politik yang signifikan dari Prabowo di awal masa jabatannya. Namun, itu juga merupakan sebuah pengingat bahwa Prabowo adalah sekutu politik Jokowi. Mereka yang terus menyerang Jokowi pasti akhirnya akan berhadapan dengan Prabowo. Imajinasi indah para pembenci Jokowi harus segera diakhiri. Untuk 10 tahun ke depan, mereka harus tenggelam dalam kekalahan dan harus gigit jari. Karena
soliditas hubungan Prabowo dan Jokowi sudah terjalin dari hati ke hati, bukan hubungan oportunistik yang dangkal dan mudah untuk saling mengkhianati.